Halo semuanya, kita membahas mengenai statistik bisnis yang berkaitan dengan hipotesa. Pada kali ini kita melakukan pertemuan ke-10 secara online dan kita membahas mengenai hipotesa dan kita perlu tahu mengenai definisinya, di mana hipotesa itu merupakan jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Macam-macam hipotesa kita bisa mengetahui. Ada beberapa hipotesa yang kita perlu ketahui ya. Di sini ada hipotesa deskriptif, di mana jawaban sementara untuk satu variabel dalam satu sampel, meskipun dalam variabel tersebut terdapat beberapa indikator atau kriteria. Contohnya, misalnya H0, kecenderungan mahasiswa reguler 2 terlambat masuk kelas. HA, cenderungan mahasiswa reguler 2 masuk kelas tepat waktu. Nah, untuk hipotesa berikutnya itu yaitu hipotesa komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap perbandingan dua sampel atau lebih, terdiri dari komparatif, berpasangan, dan independen. Contohnya, H0 tidak terdapat perbedaan laba sebelum dan sesudah PP 46 tahun 2013. AA terdapat perbedaan laba sebelum dan sesudah PP nomor 46 tahun 2013. Di samping itu ada juga hipotesa asosiatif, adalah jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh dari hipotesa ini, H0 tidak terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis makanan yang sering dimakan. HA terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis makanan yang sering dimakan. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui mengenai pengujian hipotesa. Ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui, yaitu langkah pertama, menentukan formula hipotesa, yaitu terdiri dari dua jenis. Hipotesa 0 atau H0 merupakan hipotesa yang akan diuji, disebut hipotesa 0 karena hipotesa tersebut akan sama dengan hasil uji sebenarnya. Yang kedua, hipotesa alternatif atau tandingan. H1 atau HA yang bisa kita sebut merupakan hipotesa lawan dari kemungkinan hasil dari yang diuji. Pengujian hipotesa yang berhubungan berikut langkah keduanya. Nah, ini menentukan tarif nyata ya, atau alfa adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesa terhadap nilai parameter populasinya. Untuk 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, 10% atau 0,1. Nah, taraf nyata ini perlu kita buktikan di langkah 2. Sedangkan langkah 3 itu menentukan nilai uji statistik yang merupakan rumus-rumus statistik sebagai perhitungan untuk mencari tahu dan menganalisis variabel asalnya dari data mentah. Contoh, uji beda atau uji T, uji regresi, uji korelasi, dan lain-lain. Nah, langkah 4, menentukan kriteria pengujian. Dari hasil pengujian dengan rumus-rumus statistik, kemudian ditentukan bagaimana hasil tersebut terhadap hipotesa, apakah H0 atau hipotesa diterima, atau HA, hipotesa ditolak.
Uji signifikasi satu arah atau dua arah. Disebut satu arah karena pengujian memang sudah ditentukan ke satu arah saja dalam hipotesanya. Misalnya, A berpengaruh positif terhadap B. Disebut dua arah karena pengujian belum tahu atau belum diarahkan atau ditentukan hasilnya dalam hipotesa. Misalnya A berpengaruh terhadap B, maka nanti hasilnya bisa saja positif atau negatif. Hipotesa berdasarkan parameternya. Kita bagi ada beberapa pengujian hipotesa tentang rata-rata, yaitu pengujian hipotesa mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Pengujian hipotesa tentang proporsi, yaitu pengujian hipotesa mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga, pengujian hipotesa tentang varians, yaitu pengujian hipotesa mengenai varians populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Tadi pengujian hipotesa berdasarkan parameter, sekarang jenis hipotesa berdasarkan jenis distribusinya. Yang pertama, pengujian hipotesa dengan distribusi Z. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Cara melakukannya adalah dengan menghitung distribusi Z, kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi Z untuk melihat apakah hipotesa diterima atau ditolak. Yang kedua, pengujian hipotesa dengan distribusi T atau T-student. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Cara melakukannya adalah dengan menghitung distribusi T atau T-student, kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi T untuk melihat apakah hipotesa diterima atau ditolak. Yang ketiga itu pengujian hipotesa dengan distribusi X kuadrat atau C kuadrat. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa yang menggunakan distribusi C kuadrat sebagai uji statistik. Cara melakukannya adalah dengan menghitung distribusi C kuadrat, kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi C kuadrat untuk melihat apakah hipotesa diterima atau ditolak. Yang keempat merupakan pengujian hipotesa dengan distribusi F atau rasio. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik. Cara melakukannya adalah dengan menghitung distribusi F atau rasio, kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F atau rasio untuk melihat apakah hipotesa diterima atau ditolak. Jenis hipotesa berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesanya dapat dibagi beberapa macam. Pengujian hipotesa dua pihak atau two-tailed test. Itu pengujian ini adalah pengujian hipotesa di mana hipotesa 0 atau H0 berbunyi sama dengan dan hipotesa alternatif H1 berbunyi tidak sama dengan. Jadi H0 sama dengan dan H1 tidak sama dengan. Yang kedua itu pengajuan hipotesa pihak kiri atau sisi kiri. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa di mana hipotesa 0 atau H0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan dan hipotesa alternatif atau H1 berbunyi
lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan. H0 sama dengan atau H0 lebih besar sama dengan, atau H1 lebih kecil atau H1 lebih kecil sama dengan. Kalimat lebih kecil atau sama dengan, sama artinya dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesa pihak kanan atau sisi kanan. Pengujian ini adalah pengujian hipotesa di mana hipotesa 0 atau H0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Dan hipotesa alternatif H1 berbunyi lebih besar atau sama dengan. H0 sama dengan atau H0 lebih kecil sama dengan. Atau H1 lebih besar atau H1 lebih besar sama dengan. Kalimat lebih besar atau sama dengan, sama artinya dengan kata paling banyak atau paling besar. Contoh soal. Berikut adalah contoh soal di mana suatu pabrik susu melakukan pengecekan terhadap produk mereka, apakah rata-rata bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dan data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku per kaleng yaitu 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Jika rata-rata nyata, jika taraf nyatanya 5%, apakah dapat diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Jadi diketahui N sama dengan 50, jumlah banyaknya kaleng yang kita mau teliti, X-nya itu 375, alfa-nya itu 125, dan mu 0 sama dengan 400, maka hipotesanya sebagai berikut. H0, ya, mu sama dengan 400, H1-nya mu lebih kecil dari 400. Taraf nyatanya dan nilai tabelnya sebagai berikut. Ya. Alfa sama dengan 5%, ya, atau 0,05%. Ya. Z-nya 0,05. Ya, kita pengajuan sisi kiri. Ya, jadi minus 1,64. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan minus 1,64. H0 ditolak jika Z0 lebih kecil dari minus 1,64. Jadi uji statistiknya kita hitung, ya rumusnya, ada rumusnya Z0 sama dengan X bar sama dengan mu 0 dibagi lambda per akar N. Jadi 375 dikurang 400 dibagi 125 per akar 50. Jadi dapat minus 1,41. Jadi kesimpulannya, karena Z0 sama dengan minus 1,41 lebih besar sama dengan dari minus 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk per kaleng yang dipasarkan adalah 400 gram. Demikian penjelasan dan paparan dari materi yang berhubungan dengan hipotesa. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.